Building relationship. Business network marketing itu nggak jauh-jauh dengan relationship. Jadi Anda harus tahu dengan siapa Anda ngetim. Kalau Anda punya 3 orang yang jalan duplikasi 3, ya benar-benar bangun relationship dengan mereka. Anda harus kenal mereka. Jadi alasan mereka jalanin ini, kendalanya mereka, terus habis itu apa yang penting bagi mereka. Karena yang penting bagi mereka itu bisa jadi yang penting bagi Anda juga gitu loh. People don't care how much you have. People care how much you care. Oke? Terus dengan 3 orang ini dan level keduanya mereka, jadi Anda tuh sebenarnya ngetim dengan 12 orang aja, ber-13 dengan Anda. Kalau misalnya cewek-cewek semua lebih suka ketemuan langsung, meet up, it's okay, nggak masalah. Kalau misalnya jauh-jauh ternyata yang disponsori, bisa dengan belajar bikin link Zoom seperti ini, jadi operator sendiri. Jadi kita itu bertumbuh juga gitu loh dengan jaringan kita sendiri. Oke, terus jangan kebanyakan agenda yang yang akhirnya jadi masalah ya. Misalnya kayak arisan itu nambahin masalah gitu. Nggak usah bikin yang kayak gitu-gitu. Jadi gimana caranya setiap pertemuan itu semua anggotanya itu bertumbuh. Level 1, level 2, level 3 dapat info yang bagus gitu loh. Karena gini, Anda itu bekerja sama dengan kedalaman Anda itu supaya bisnis Anda itu berjalan, bisnisnya mereka berjalan. Kalau Anda terus menemui orang baru terus tapi nggak memaintain jaringan Anda, orang-orang di jaringan Anda gitu, bisnis Anda nggak aman karena orang-orang yang di jaringan Anda itu adalah prospeknya orang lain. Hati-hati, kalau Anda cuekin, mereka akan cari siapa yang lebih care sama mereka. Oke, next, mentoring. Anda akan berhubungan dengan banyak orang dengan karakter berbeda, dengan umur yang berbeda, dengan adat yang berbeda. Tapi sukses Anda itu tergantung juga sama mereka ya, gitu kan. Karakter mereka yang semangat akan membuat Anda lebih sukses. Karakter mereka yang loyo-loyo akan membuat Anda mungkin suksesnya lebih lama. Nah, ini gimana caranya Anda bisa mementorin mereka semua supaya mereka tetap ada di kualitas yang standar untuk jalanin bisnis ini ya, program ini gitu kan. Walaupun Anda nggak bertanggung jawab sama kesuksesan mereka gitu loh, tapi Anda bertanggung jawab terhadap kualitas yang Anda berikan untuk mensupport mereka. Jadi mau mereka seperti apa, Anda harus tahu bahwa Anda itu adalah mentor yang baik. Anda adalah orang yang ingin mereka itu sukses. Nah, untuk itu Anda pasti akan mengalami banyak emotional up and down ya gitu kan. Jadi Anda harus belajar dulu caranya mengontrol emosional Anda. Ingat, ini bisnis gitu kan. Mereka juga punya perasaan, Anda juga punya perasaan. Bukan berarti nggak boleh baper. Tapi saat Anda up atau saat Anda up, energinya itu harus tetap dikontrol. Jangan kebablasan ngebakar orang. Orangnya nanti bisa angus, hilang. Tapi saat Anda down, Anda bisa langsung hubungin mentor Anda juga gitu loh. Anda mentor, tapi kan Anda punya mentor juga gitu loh. Di sini Anda mentorin orang itu tidak mudahnya adalah kalau misalnya mereka levelnya di atas Anda. Usia, penghasilan, dan lain-lain gitu loh. Gimana caranya Anda bisa masuk ke mereka? Banyak baca buku tentang leadership, it's okay loh. Anda bertumbuh juga gitu loh. Bagaimana menjadi orang yang menyenangkan, bagaimana membuat orang itu mendengar Anda berbicara. Mentoring, jadi mentor itu apa sih gitu loh. Jadi mentor itu Anda bertanggung jawab dengan apa yang Anda kasih info ke mereka gitu loh. Dan bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Kalau Anda nggak tahu, nggak masalah, ditampung dulu. Anda punya mentor juga gitu kan. 3 orang ini mungkin akan bergantung kepada Anda gitu loh. Karena mereka berharap Anda itu membantu mereka untuk belajar jadi mentor juga. Anda itu adalah mentor yang mendidik seseorang yang nggak tahu apa-apa, nggak mulai dari nol untuk menjadi mentor juga. Mentor kepada 3 orang di bawahnya. Jadi Anda tidak berpikir bahwa Anda adalah mentoring dari level 1 sampai 10. Oh my God, itu terlalu banyak. Jadi Anda adalah mentoring 3 orang itu aja. 3 orang Anda itu akan mementorin 3 orang di bawahnya. Mudah kelihatannya gitu loh. Tapi kalau Anda nggak belajar memahami perasaan orang dan Anda nggak nambah ilmu tentang manajemen emosional Anda, ya Anda mungkin akan kewalahan dengan emosional Anda sendiri gitu loh. Karena relationship itu tadi setelah Anda bangun, harus ada yang ngontrol, tower pengawas. Seperti itu.
Kunci mentoring adalah sabar. Kalau Anda bisa menganggap mereka seperti anak Anda sendiri, bisnis Anda akan oke banget. Mereka akan tahu perasaan tulus Anda gitu loh. Dan Anda kalau misalnya menganggap mereka seperti anak sendiri, Anda akan tahu sabar itu seperti apa sih. Gitu loh. Mungkin yang agak sulit ini mungkin yang laki-laki ya, kalau yang juga kalau yang disponsori itu perempuan. Gitu. Jadi sabarnya kalau misalnya dari laki ke perempuan apa ya, belajar profesional. Anda belajar leadership yang profesional lah. Gitu loh. Itu bahaya banget. Atau misalnya perempuan yang dimentorin laki-laki gitu loh. Itu lebih nggak mudah daripada perempuan ke perempuan atau laki-laki ke laki-laki ya. Oke, banyak baca buku, tanya ke mentor Anda sendiri, dan kalau bisa lebih cepat mereka bisa belajar jadi mentor, it's okay buat Anda, itu bagus banget. Managing. Mengatur ya, manager, managing. Oke. Saat bisnis Anda bertumbuh itu, Anda akan mengalami banyak kekacauan ya. Anda akan berpindah-pindah dari satu orang ke orang lainnya, dari satu tim ke tim yang lain gitu kan. Dan sebenarnya Anda tuh kalau misalnya bisnisnya sukses itu rasanya makin kacau apa enggak? Harusnya kan enggak ya, gitu kan. Jadi kadang-kadang banyak yang udah di level-level tertentu itu mulai lelah, dia kehabisan tenaga, kehabisan energi karena kebanyakan nganturin gitu kan. Nah, keuntungannya di 3 on 3 ini kalau misalnya teman-teman bisa pinter, bisa cepat mengarahkan timnya itu untuk belajar scheduling, selling, recruiting, terus mereka juga sudah oke dengan building relationship-nya dengan tim, mereka sudah bisa mentoring, teman-teman tuh baru dinamakan freedom sebenarnya di situ. Nah, tiap tim yang teman-teman handle itu kan akan berbeda kondisinya ya. Nah, teman-teman harus benar-benar paham untuk cara ngaturnya. Kapan teman-teman harus masuk ke dalam tim tersebut, kapan harus mulai menarik diri. Ingat, mereka juga sudah jadi mentor, si tim yang Anda manajerin itu sudah jadi mentornya untuk tim lain. Jadi kita nggak bisa asal masuk lagi aja gitu kan. Kalau kita mau popularitas, nggak banget di bisnis network marketing ini nggak. Yang kita cari jangan sampai popularitas. Yang kita cari itu time freedom sama financial freedom. Tapi kalau kita terlalu ingin punya sifat narsistik ya nggak apa-apa sih sebenarnya gitu loh. Teman-teman bisa jadi motivator sebenarnya. Nah ini kalau misalnya di skill yang harus teman-teman jalani terakhir itu sebenarnya manajerial. Nah memang harus belajar manajerial juga gitu loh. Kelihatannya gampang, tapi saya yakin kalau misalnya teman-teman sudah bisa mulai mengarahkan orang-orang itu, teman-teman sebenarnya sudah bisa managing, sudah bisa mengatur. Oke, cuman ada 6 tool ya, skill, 6 skill, 6 keahlian yang teman-teman perlu banget di bisnis ini, kalau ngerjain 3 on 3. Kuasai dulu gitu kan, tapi jangan nunggu ahli baru teman-teman jalan. Karena kalau misalnya teman-teman belum oke dengan scheduling, meskipun teman-teman jago jualan, jago ngomong gitu kan, tapi teman-teman gak bisa ngatur jadwal ketemuan sama orang, ujung-ujungnya banyak gak on time, banyak blesetnya, akhirnya teman-teman gak punya janji apa-apa, padahal teman-teman tuh senjatanya udah lengkap banget. Nah, terus kalau misalnya orang-orang yang sudah masuk ke link nih misalnya gitu kan, teman-teman gak infoin ke mereka, teman-teman gak jual program 3 on 3 ke mereka cuma sekedar datang aja gitu loh. Mereka nggak ada gregetnya. Jadi memang harus keahlian selling itu perlu ya. Jadi bisa dicek juga tiap bulan ini sebenarnya miss-nya di mana, kenapa kok belum bisa jalan. Terus direkapitulasi sendirilah siapa yang sudah di selling. Oke, terus abis itu recruiting. Kalau misalnya nggak ada orang yang teman-teman jualin, gimana teman-teman mau rekrut ya gitu kan. Jadi harus ada orangnya dulu. Oke, kalau sudah ada orang-orang, kumpulan orang-orang itu, teman-teman mulai building relationship. Nah, oke, terus abis itu teman-teman kalau misalnya dari setiap proses itu, nggak harus kelihatan sempurna juga di depannya mereka gitu kan. Mereka tuh adalah orang-orang yang menghargai teman-teman, dan malah mungkin mereka jadi akhirnya muncul keberanian karena melihat teman-teman ini nggak perlu sempurna untuk mulai usaha 3 on 3 ini gitu loh.
teman-teman salah nggak masalah gitu loh. Jadi salahnya teman-teman juga bisa diambil pelajaran gitu sama mereka. Oh, berarti kalau misalnya aku begini akan begini, kalau misalnya begitu akan begitu gitu loh. Kalau aku bingung aku tinggal tanya mentorku gitu loh. Jadi jangan membuat orang-orang itu ragu-ragu kalau misalnya mereka belum ahli nggak bisa jalan. Oh, jangan. Dan teman-teman harusnya kalau misalnya lagi belajar ya bilang aja. Sama-sama belajar gitu, yuk kita sama-sama jalan. Memang 3 on 3 ini kan baru banget, jadi semua orang masih sama-sama belajar gitu kan. Oke, jadi selamat menguasai 6 materi ini. Kalau memang ada training-training yang diperlukan, teman-teman bisa sampaikan juga ke timnya apa yang diperlukan, dan kalau ada saran-saran media apa yang lebih bagus, boleh juga disarankan, karena kita memang masih sama-sama mencari konsep yang mudah untuk dikerjakan sama semua orang dengan semua latar belakang. Oke, terima kasih.